diceritakan, Prabu Brahmo Satopo di Istana Gilingwesi dihadap Raden Parikenan, Patih Brahmo Sadono, dan para punggawa lainnya. Mereka sedang membicarakan perihal Dewi Satapi, putri Prabu Brahmo Satopo dengan Dewi Rojotadi, yang hilang entah kemana. Sampai saat ini, Prabu Brahmo Satopo belum mendapatkan petunjuk tentang keberadaan putri bungsunya itu. Tidak lama kemudian, datanglah utusan dari negara Purwocarito, yaitu Patih Pujangkoro dan putranya yang bernama Aryo Sadaskoro. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan lamaran resmi Prabu Sri Mahawan, yang ingin mengambil Dewi Srini sebagai menantu, yaitu dinikahkan dengan Raden Wahnoyo. Beberapa bulan yang lalu, yaitu saat pernikahan Raden Parikenan dan Dewi Brahmoneki di Istana Wiroto, Prabu Sri Mahawan sempat mengutarakan niatnya itu kepada Prabu Brahmo Satopo. Kini, ia mengirim utusan untuk menegaskan lamarannya dengan membawa segala macam benda-benda pertunangan. Prabu Brahmo Satopo sebenarnya sangat senang apabila dapat berbesan dengan Prabu Sri Mahawan. Akan tetapi, saat ini ia sedang berduka karena putri bungsunya menghilang tanpa jejak, sehingga belum dapat memberikan jawaban terhadap lamaran itu. Patih Pujangkoro turut prihatin mendengar hal itu, dan ia bersedia membantu mencari keberadaan Dewi Satapi. Setelah menyerahkan benda-benda pertunangan dari rajanya, Patih Pujangkoro dan Aryo Sadaskoro kemudian mohon pamit kembali ke negara Purwocarito. Setelah membubarkan pertemuan, Prabu Brahmo Satopo masuk ke dalam kedaton menemui Dewi Rojotadi, yang saat itu sedang menangisi hilangnya Dewi Satapi. Prabu Brahmo Satopo berusaha menyabarkan istrinya itu, dan ia juga menceritakan tentang lamaran yang dikirim Prabu Sri Mahawan untuk Dewi Srini. Hal ini justru membuat Dewi Rojotadi bertambah sedih. Ia mengeluh Prabu Brahmo Satopo pilih kasih, lebih menyayangi Dewi Srini yang lahir dari bidadari dibanding Dewi Satapi yang lahir darinya. Dewi Rojotadi menduga hilangnya Dewi Satapi pasti kabur dari istana karena mengetahui sikap ayahnya yang berat sebelah itu. Tuduhan ini membuat Prabu Brahmo Satopo sangat tersinggung. Padahal, saat Dewi Rojotadi terbukti membuang Raden Parikenan dan Dewi Srini sewaktu bayi dan menukar mereka dengan sepasang anak kambing, Prabu Brahmo Satopo masih dapat mengampuni. Namun, gara-gara ucapan istrinya tadi, amarah Prabu Brahmo Satopo menjadi bangkit kembali. Prabu Brahmo Satopo lalu mengucapkan kutukan, sehingga wujud Dewi Rojotadi seketika berubah menjadi seekor buaya betina. Prabu Brahmo Satopo sangat menyesal, dan segera memanggil Patih Brahmo Sadono yang merupakan adik kandung Dewi Rojotadi. Patih Brahmo Sadono terkejut bukan main, namun ia menyadari kalau kakaknya memang bersalah. Ia lalu menghibur hati Prabu Brahmo Satopo, bahwa hal ini memang sudah menjadi hukum karma atas dosa-dosa Dewi Rojotadi di masa lalu. Patih Brahmo Sadono lalu membawa buaya perwujudan kakaknya itu, dan melepaskannya di Sungai Jamuno. Sementara itu, diceritakan, Patih Pujangkoro dan Aryo Sadaskoro yang dalam perjalanan pulang menuju negara Purwocarito, menyempatkan untuk singgah di Gunung Mahendro. Rupanya Patih Pujangkoro berniat meminta petunjuk kepada Begawan Rukmawati, perihal hilangnya Dewi Satapi. Begawan Rukmawati menyambut kedatangan ayah dan anak itu, lalu memberikan penjelasan bahwa hilangnya Dewi Satapi adalah hukuman untuk Dewi Rojotadi. Sebagai balasan atas perbuatannya dulu yang pernah membuang Raden Parikenan dan Dewi Srini semasa bayi. Namun kini, Dewi Rojotadi telah mendapatkan hukuman baru, yaitu dikutuk suaminya menjadi buaya. Dengan demikian, hilangnya Dewi Satapi sudah saatnya harus diakhiri.
Begawan Rukmawati kemudian menyarankan agar Aryo Sadaskoro yang berangkat mencari Dewi Satapi, karena ia diramalkan berjodoh dengan putri bungsu Raja Gilingwesi itu. Begawan Rukmawati memberikan petunjuk bahwa yang menculik Dewi Satapi adalah raksasa penguasa hutan Wonopringgo, bernama Dityo Singosari. Untuk mengalahkan raksasa itu, Begawan Rukmawati lalu membekali Aryo Sadaskoro dengan ilmu kesaktian berupa mantra Aji Danurdoro dan tulisan Rajah Kolomukso. Aryo Sadaskoro berterima kasih dan menghafalkannya dengan baik, lalu mohon restu kepada pertapa wanita itu dan juga kepada ayahnya, untuk kemudian berangkat menuju hutan Wonopringgo. Patih Pujangkoro juga mohon pamit kepada Begawan Rukmawati, untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Purwocarito. Diceritakan, perjalanan Aryo Sadaskoro telah sampai di pinggiran hutan Wonopringgo, di mana ia melihat seorang wanita sedang menangis. Wanita itu didekatinya dan mengaku bernama Darti dari bangsa Pisaci, yaitu sejenis makhluk halus. Darti mengaku bahwa dirinya sengaja menampakkan diri di hadapan manusia, supaya dibantu menemukan suaminya, yaitu seorang Pisaco bernama Wulingo. Darti bercerita bahwa pemimpin kaum Pisaco yang bernama Pisaco Rojo Bahli telah ditaklukkan oleh Dityo Singosari, sehingga semua Pisaco, termasuk Wulingo, kini menjadi pelayan Dityo Singosari. Darti meminta bantuan Aryo Sadaskoro supaya memanggil Wulingo agar keluar dari barisan, dengan cara bersiul menyanyikan lagu. Darti menjelaskan bahwa suaminya itu sangat senang mendengar siulan, dan ia akan menari-nari mendekati orang yang bersiul itu. Supaya Aryo Sadaskoro dapat melihat wujud Wulingo, Darti kemudian memberikan minyak pranowo, untuk dioleskan di kedua mata dan telinganya. Aryo Sadaskoro lalu berangkat menyusuri sebuah jurang di hutan Wonopringgo, sesuai petunjuk yang diberikan Darti. Berkat minyak pranowo, Aryo Sadaskoro dapat melihat ada begitu banyak makhluk halus beserta perkampungan mereka. Ketika melihat ada barisan para Pisaco, Aryo Sadaskoro segera bersiul menyanyikan lagu Bremoro. Dari barisan itu tampak keluar seorang Pisaco menari-nari dan mendekatinya. Aryo Sadaskoro yakin yang datang ini pasti bernama Wulingo. Ia lalu segera menangkap Pisaco itu, dan membawanya pergi menemui Darti. Wulingo sangat terkejut, mengapa Aryo Sadaskoro dapat melihat dan menangkapnya. Begitu sampai di tempat Darti, ia kemudian paham, kalau pemuda itu ternyata mendapatkan minyak pranowo dari istrinya. Wulingo sangat senang bisa bertemu dengan Darti, namun ia juga takut mendapat hukuman dari Dityo Singosari, karena meninggalkan barisan. Aryo Sadaskoro menawarkan diri untuk mengalahkan Dityo Singosari, namun Wulingo tidak berani mengantarkannya. Ia hanya berani mempertemukan Aryo Sadaskoro dengan pemimpinnya, yaitu Pisaco Rojo Bahli, supaya mereka bersekutu dan bersama-sama menghadapi Dityo Singosari. Akan tetapi, Wulingo bersedia mengantarkan Aryo Sadaskoro, apabila dirinya diajari cara bersiul menyanyikan lagu Bremoro tadi. Aryo Sadaskoro menyanggupi hal itu. Ia lalu mengajarkan cara bersiul kepada Wulingo. Setelah mahir, Wulingo lalu mengantarkan Aryo Sadaskoro menemui Pisaco Rojo Bahli. Diceritakan, Wulingo telah mengantarkan Aryo Sadaskoro menemui Pisaco Rojo Bahli. Setelah berkenalan dan menjalin persahabatan, Pisaco Rojo Bahli dan Aryo Sadaskoro kemudian merundingkan cara untuk membebaskan kaum Pisaco dari penjajahan Dityo Singosari.
Pisacorojo Bahli mengaku dirinya mempunyai batu ajaib bernama Selol Timpuru, yang bisa diubah menjadi benda apa saja untuk dipakai membunuh Dityo Singosari. Akan tetapi, Selol Timpuru hanya bisa digunakan oleh orang yang menguasai Aji Danurdoro dan Rajah Kolomukso. Sungguh kebetulan, Aryo Sadaskoro telah mendapatkan kedua ilmu itu dari Begawan Rukmawati. Pisacorojo Bahli sangat senang mendengarnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju Gua Sindulo, tempat Dityo Singosari menyembunyikan seorang wanita cantik di dalamnya. Pisacorojo Bahli bercerita bahwa Dityo Singosari beberapa kali hendak memerkosa wanita itu, namun selalu saja si wanita lenyap dari pandangan. Aryo Sadaskoro yakin wanita itu pastilah Dewi Satapi, putri bungsu Prabu Brahmo Satopo. Sesampainya di Gua Sindulo, Pisacorojo Bahli segera meminjamkan Selol Timpuru kepada Aryo Sadaskoro, yang kemudian berteriak menantang Dityo Singosari. Aryo Sadaskoro lalu menuliskan Rajah Kolomukso pada batu ajaib itu, dan membaca mantra Aji Danurdoro. Seketika Selol Timpuru berubah menjadi senjata cambuk. Ketika Dityo Singosari keluar dari gua, Aryo Sadaskoro segera menyerang raksasa itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat Dityo Singosari berhasil menghindari lecutan cambuk itu dan makin mendekat, Aryo Sadaskoro kemudian mengubah Selol Timpuru menjadi pedang untuk pertarungan jarak dekat. Ketika Dityo Singosari mundur untuk menghindari tusukan pedang itu, Aryo Sadaskoro mengubah senjatanya menjadi sebatang tombak, dan melemparkannya tepat menusuk leher raksasa itu. Dityo Singosari tewas meninggalkan seorang putra yang masih bayi, bernama Dityo Rambono. Sahabatnya yang bernama Dityo Saniworo menggendong bayi raksasa itu, dan membawanya kabur meninggalkan hutan Wonopringgo. Sementara itu, Aryo Sadaskoro masuk ke dalam Gua Sindulo, menemui Dewi Satapi yang sedang bersamadi. Dewi Satapi sangat berterima kasih kepada pahlawan penolongnya itu. Ia lalu menceritakan peristiwa yang ia alami. Pada mulanya, Dityo Singosari ingin menikah lagi setelah ditinggal mati istrinya saat melahirkan Dityo Rambono. Dityo Singosari kemudian menyusup ke dalam istana Gilingwasi, dan menculik Dewi Satapi saat sedang memetik bunga. Dityo Singosari lalu menyembunyikan Dewi Satapi di dalam Gua Sindulo. Dewi Satapi kemudian bersamadi memohon perlindungan Dewata, sehingga Dityo Singosari yang berniat ingin memerkosa tidak dapat melihat wujudnya. Meskipun Dityo Singosari menggunakan minyak Pranowo, tetap saja ia tidak mampu melihat keberadaan Dewi Satapi. Aryo Sadaskoro bersyukur mendengar cerita itu, dan segera memasukkan Dewi Satapi ke dalam Selol Timpuru. Ia kemudian berangkat menuju istana Gilingwasi, dengan ditemani Pisacorojo Bahli. Kocap Kacarito. Aryo Sadaskoro tiba di hadapan Prabu Brahmo Satopo dan melaporkan semua pengalamannya. Ia kemudian mengeluarkan Dewi Satapi dari dalam Selol Timpuru. Prabu Brahmo Satopo sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan putri bungsunya itu, namun ia kemudian menaruh curiga, jangan-jangan Aryo Sadaskoro yang telah menculiknya, dan mengarang cerita palsu tentang raksasa bernama Dityo Singosari. Pisacorojo Bahli lalu berbisik di samping Aryo Sadaskoro, supaya menyerahkan minyak Pranowo kepada Prabu Brahmo Satopo. Setelah menerima minyak itu dan mengoleskannya di mata, Prabu Brahmo Satopo dapat melihat wujud Pisacorojo Bahli, dan sempat terkejut beberapa saat. Pisacorojo Bahli lalu bersumpah, bahwa semua yang diceritakan Aryo Sadaskoro adalah benar. Tiba-tiba, Prabu Brahmo Satopo melihat ada sesosok makhluk halus berwujud api yang menyala berkobar-kobar, hendak membakar istana Gilingwasi.
Pisacorojo Bahli menjelaskan bahwa itu adalah Jalegi, makhluk halus kesayangan Dityo Singosari yang ingin membalas dendam. Prabu Brahmo Satopo ketakutan, dan meminta tolong kepada Pisacorojo Bahli agar membunuhnya. Pisacorojo Bahli mematuhi, kemudian ia menyerang Jalegi dan berhasil menewaskannya. Prabu Brahmo Satopo berterima kasih, dan meminta Pisacorojo Bahli supaya tetap tinggal di negara Gilingwesi sebagai penjaga istana. Pisacorojo Bahli bercerita, bahwa kakeknya yang bernama Pisacorojo Senruyo, juga pernah mengabdi di negara Gilingwesi pada masa pemerintahan Prabu Watugunung. Setelah Prabu Watugunung gugur, Pisacorojo Senruyo kemudian pindah ke Gunung Rewotoko. Ia kemudian memiliki anak bernama Pisacorojo Wiliko, yang pindah ke hutan Parimbun. Adapun Pisacorojo Wiliko adalah ayah dari Pisacorojo Bahli. Pisacorojo Bahli menerima tawaran Prabu Brahmo Satopo, namun ia meminta diizinkan tinggal di sanggar yang dulu ditempati kakeknya. Kemudian setiap hari Anggoro kasih, ia juga meminta diberi sesaji berupa minyak wangi dan dupa. Prabu Brahmo Satopo menyanggupinya. Sebagai hadiah atas jasanya membunuh Jalegi tadi, Prabu Brahmo Satopo lalu memberikan Mutiara Matuwahni kepada Pisacorojo Bahli. Mutiara Matuwahni itu tidak lain adalah kenang-kenangan dari Batari Dresonolo, saat dulu Prabu Brahmo Satopo jatuh cinta kepada bibinya itu. Prabu Brahmo Satopo sangat gembira karena segala masalah telah teratasi. Ia lalu menyatakan bahwa Aryo Sadaskoro akan diambil sebagai menantu, yaitu dinikahkan dengan Dewi Satapi. Ia juga mengutus Patih Brahmo Sadono untuk membalas lamaran Prabu Sri Mahawan terhadap Dewi Srini, yang hendak dijodohkan dengan Raden Wahnoyo. Maka, pada hari yang ditentukan, dilangsungkanlah upacara pernikahan ganda di Istana Gilingwesi, yaitu Dewi Srini dengan Raden Wahnoyo, serta Dewi Satapi dengan Aryo Sadaskoro. Kebahagiaan ini semakin bertambah, dengan berita kelahiran anak pertama Raden Parikenan dan Dewi Brahmoneki, yang diberi nama Dewi Kaniraras.